A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Allati bitilkan ni'mah na'mal salihan libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnul khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid tercinta Al-Falah di Bambu Apus ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita insya Allah meluruskan niat bahwa datang kemari kita pengen menuntut ilmu, datang kemari kita pengen bersilaturahmi untuk saling menguat ukhuwah di antara kita, bahwa memang sedang banyak ujian yang perlu kita sikapi dengan ilmu. Artinya jangan sampai ujian yang kita rasakan sekarang ini malah menimbulkan perpecahan di antara kita. Yuk belajar supaya makin tahu ketika ilmu dikedepankan, manfaat banyak yang bakal kita dapatkan insya Allah. Bab yang kita bahas kali ini adalah bab yang diberikan judul kapan lagi. Apa yang dimaksud dengan bab kapan lagi di sini? Ya, intinya bagaimana kita menyikapi sesuatu yang Allah jadikan ayat yang tersirat dalam kehidupan kita. Karena Islam ini agama yang bukan hanya memberikan solusi, tapi Islam juga mengajarkan kita untuk mengambil manfaat pada setiap ayat yang tersirat. Kita nggak ngebahas berapa lama badai ini akan ada, dan kita pun nggak akan pernah komplain sama Allah tentang ujian berbentuk badai. Karena kita yakin badai pasti berlalu. Tapi yang terpenting ketika badai datang atau telah berlalu nanti, jadilah kita orang yang bersabar atau bersyukur. Ujian sama seperti itu. Kita diharapkan menjadi orang yang betul-betul mengerti bahwa dalam beragama ini jangan sampai kita asal-asalan. Kita pernah bahas di masjid ini bab yang berkaitan tentang faudiyah. Faudiyah dalam Islam ini diterjemahkan orang yang asal-asalan dan tidak stabil. Karena nanti resikonya Islam itu yang dipermalui oleh orang yang mengaku Islam. Sekarang terjadi sekali diidentikan keburukan dengan Islam karena melihat orang Islamnya. Ini karena memang orang Islam tersebut berasa nggak berasa membuat tontonan yang menonton gitulah. Akhirnya orang menganggap loh Islam aja begitu, Islam aja begini. Padahal belum tentu yang dia lakukan itu Islami. Karena kalau sudah berkaitan dengan Islam, sifat rahmatan lil alamin itu ada. Agama ini mendatangkan solusi, bukan mendatangkan keributan dan kesulitan. Li'anna ad-dina yusrun, karena agama merupakan sebuah kemudahan. Kita disuruh mempercepat untuk mengambil kesimpulan.
uh, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala memberikan karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ima kebaikan tersebut cepat dilakukan, tertunda, atau mungkin memang belum sempat dilakukan. Intinya, kalau memang ada firman Allahnya, ada sabda Rasulnya, dan memang sahabat melakukan, maka perintahnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ada perintah mempercepat berbuat baik. Jangan menunda kebaikan. Kita akan coba bahas perjumpaan kita di Bambu Apus ini berkait dengan bahasa di Masjid Al-Qalam di Citra Grand Cibubur nanti yang berjudul Taubat Sebelum Terlambat. Suruh jemput itu. Jangan terlambat dalam berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195 ketika Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ada ayat yang mengabarkan tentang perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Agar manusia tahu yang dia miliki cuma titipan, si pemilik barang memerintahkan wa anfiqu fi sabilillah. Kamu infakkan di jalan Allah. Kenapa? Itu punya Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, dan jangan sampai kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah. Yang namanya baik nggak sekedar baik tapi ihsan. Tidak ada orang melihat kau berbuat baik yang kau yakini Allah melihat dirimu. Jangan tunggu komentar orang. Berbuat baik jangan nunggu komentar. Makanya saya salut sama bangsa Indonesia dari kemarin ini berkaitan dengan musibah banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini membuat respon bagus di masyarakat tanpa perintah dari pemerintah langsung. Donasi bertebaran, bahkan yang terjun langsung ke tempat musibah itu Masya Allah, tanpa menghayal wani piro berani digaji berapa gitu loh. Ini satu bentuk bahwa kita punya karakter itu. Kita punya karakter. Mereka belepotan lumpur, nyebrang sungai, itu nggak ada yang lihat. Tapi mereka pertontonkan ini kesempatan berbuat baik. Masya Allah. Bukti sudah ada di hadapan kita bahwa kita ini bangsa yang kompak. Susah senang selalu bersama. Ini kalau dipertahankan dan semua penyebabnya ini dipertahankan, mendatangkan banyak kebaikan insya Allah. Makanya perlu diperhatikan. Allah yang mengatakan, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Allah perintahkan, coba kamu infakkan, kamu belanjakan hartamu di jalan Allah. Kebalikannya, kalau kamu nggak belanjakan harta yang sifatnya titipan, Allah mengatakan, tulqu bi aydikum ila tahlukah. Oleh karena itu, wala tulqu. Karena kalau kamu tidak belanjakan, pasti kamu terperosok dalam jurang kebinasaan. Akhirnya orang pelit yang nggak mengeluarkan uang untuk sesuatu yang diperintahkan, Allah bakal keluarkan uang tersebut untuk sesuatu yang nggak bermanfaat. Entah habis dicuri orang, hilang dengan sia-sia, atau habis dikasih rumah sakit, penyakit yang nggak ada juntrungan selesainya. Lihat, wah sinu, kata Allah, maka berbuat baiklah. Alasannya apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang yang berbuat ihsan. Kalimat yuhibbullah, Allah menyukai apa? Law kuntu ahbabtu idza sa'alani la utiyanahu wa idza sta'adzani la uidanahu. Karena kalau Allah sudah cinta, Allah yang mengatakan, aku akan memberikan kesempurnaan buat dia. Yang dia minta pasti kuberi, kalau dia minta perlindungan pasti kulindungi. Tidak ada keburukan pada setiap kebaikan yang dilakukan. Apalagi kalau mukodimanya jahadu fina. Allah yang mengatakan lanah dianahum subulana. Maka kalau sudah jahadu fina, lanah dianahum subulana. Dia bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami pun akan bersungguh-sungguh memberikan solusi pada jalan kami. Lihat jamaah, ada hukum sebab akibat. Makanya kalau ditekankan untuk mengenal Allah dengan cara yang baik, tujuannya supaya setiap kebaikan yang kita lakukan karena kenal sama Allah berdampak pada diri kita yang melakukannya. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Mulai menghitung nih. Karena nanti banyak juga orang yang merasa sudah berbuat baik, cuma nggak berasa kebaikan, nggak ngefek. Ini yang sering terjadi
kerusakan, keributan di masyarakat karena segelintir orang yang merasa betul, padahal prakteknya nggak betul. Loh, saya sudah ngaji, Ustaz, daurah rutin, Ustaz, kajian kitab insya Allah, cuma eksklusif, nggak bisa bergaul, merasa paling pinter, semua orang salah. Efeknya mana? Mana efeknya? Imam Syafi'i yang mengatakan ilmu bukan yang kau hafal, yang kau pakai. Kalau cuma sekedar membawa ilmu di pundak, keledai pun bawa buku di punggungnya. Bukan begitu bahasa agama. Suruh diperintahkan untuk mempraktikkan langsung. Allah mengatakan, wa anfiqu fi sabilillah, infakkan yang kau miliki, baik harta, baik ilmu, sebaik kau mampu. Itu puncaknya agama, jihad namanya. Bi amwalikum wa bi anfusikum, dengan harta dan jiwa. Apa yang kau miliki kau infakkan buat manusia, dan gak kurang. Ilmu ini kalau disampaikan gak berkurang. Harta pun sama. Anfik, unfik. Mana kasat sedekatu min malin, gak kurang hartamu karena sedekah. Itu sudah rumus Tuhan, sudah rumus Allah, di mana orang gak jadi buruk karena kebaikan yang dia lakukan. Maka perintah Nabi apa? La ta'tazu fid du'a. Makanya jangan lemot kalau sudah masalah ibadah, greget sedikit gitu lah. Ya pernah dengar, Ustaz, kalau masalah ibadah jangan lemot, cuma prakteknya emang lemot kan. Kudusnya nggak apa kalau prakteknya lemot ini. Kenapa? Setengah-setengah. Ini kurang disemangatin lagi dalam beribadah. Kalau sampai orang berbuat kebaikan dalam Islam setengah-setengah, ya ada yang salah. Mungkin dunia memang betul-betul mata gurur buat dia. Kenikmatan yang menipu membuat dia lambat. Itulah yang terjadi. Kemudian di surat Al-Imran ayat 133, 134. Ini sering kita dengar ayat ini, perintah untuk mempercepat berbuat baik. Kalau memang kita menjadi orang yang merutinkan keburukan walaupun sudah ada larangan, kita merutinkan keterlambatan dalam kebaikan yang kita lakukan, Allah perintahkan kita bertobat. Tobat pun bukan sesuatu yang dipending. Anda salah, buru-buru istighfar, jangan mempertahankan kesalahan. Umur ini kita nggak pernah tahu nih, kematian pun nggak bisa diatur. Nah, kalau kematian sudah mendatangi kita dalam kondisi ul khotimah, kan kita yang rugi. Tapi kalau kematian mendatangi kita ketika kita husnul khotimah, atau punya orang-orang soleh di sekeliling kita, keuntungan yang kita miliki. Di Al-Imran ini Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ada perintah, kata Allah, uiddat lil muttaqin, aku siapkan, aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Apa yang Allah persiapkan? Maghfirah, ampunan. Kenapa dia dikatakan orang yang layak diberikan ampunan? Karena karakter ketakwaan dia itu selalu mempercepat kebaikan. Dia tahu ini perintah Allah, bukan perintah main-main. Kalau Allah sudah perintahkan, maka yang utama adalah perintah Allah dilaksanakan. Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Menandakan ayat ini ayat yang Allah muliakan orang yang bertakwa, dan ini pun menandakan orang yang bertakwa nggak maksum, pasti berbuat salah. Jadi jangan suka merasa sempurna, karena kita manusia pasti tempatnya salah. Ada perintah, walaupun Anda sudah Islam sejak 50 tahun yang lalu, Anda sudah sholat sejak 50 tahun yang lalu, perintahnya apa? Hasuna Islam, berbagus Islam. Dalam situ Duror, 6 pilar Islam itu ditekankan, yang ke-6 itu adalah tasfiyah dan tarbiyah. Orang jangan merasa benar, pelajari kebenaran yang kau berada di atasnya. Ternyata betul betapa banyak ketidaksempurnaan yang kita lakukan. Karena kalau kita nggak revisi, kita nggak belajar, kita merasa cukup. Apalagi kita tinggal di negeri yang memang Islam ini di atas namakan ormas. Kalau kita nggak belajar, akhirnya kita membuat komunitas Islam beragam. Alhamdulillah, si Fulan lahir di keluarga ormas Nahdlatul Ulama, dan itu Islam. Alhamdulillah, si Fulan lahir di ormas Muhammadiyah. Alhamdulillah, itu Islam. Dia juga lahir di ormas Persis misalkan.
Itu pun ormas Islam, itu pun Islam, alhamdulillah. Cuma jangan antum menganggap Islam itu ormas. Ini Indonesia, dibawa ke negeri manapun nggak ada yang tahu tentang ormas tersebut, karena itu didirikan di Indonesia untuk kemaslahatan di Indonesia. Paham ya? Nah, buat kita jangan mengidentikan agama dengan ormas. Khawatirnya kalau kebijakan ormas bertentangan dengan agama itu sendiri, yang rusak agama. Ini yang banyak terjadi sekarang. Tuh lihat, orang Islamnya aja begitu tuh. Padahal itu orang ormas. Ini nggak berasa kita menjadi pencoreng Islam itu. Karena kita mengatasnamakan Islam apa yang dia pahami sama ormas tadi. Di Sahih Bukhari diperintahkan bahwa aslamal abdu wa hasuna islamuhu. Wa hasuna islamuhu. Dia membaguskan Islamnya. Makna membaguskan, dia mempelajari lagi Islamnya. Selama ini dia sudah sholat, awang takbir dia juga pernah dengar yang namanya sholat itu tahlimu takbir wa tahliluhu salam. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dia tahu takbir itu rukun. Cuma kan yang terjadi beragam jenis takbir. Maka dia pelajari karena Nabi bertakbir, sahabat bertakbir, tabi'un bertakbir, ulama bertakbir. Takbir dia sama gak dengan takbir Nabi? Karena kalau sudah bicara agama, Allah yang perintahkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bilang Muhammad, kalau nanti umatmu mengatasnamakan cinta dalam beribadah kepada Allah, ikuti aku, ikuti Muhammad. Katakan, kita belum mencontoh Rasul. Nanti orang akan bicara jihad. Nabi ajarkan jihad. Bahkan beliau orang yang mengatakan, wadzirwatus sanamihi al-jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Nabi yang ngomong. Cuma kalau nggak dipelajari, kita akan membuat sebuah metode jihad ala kita. Yang ada talbis. Yang ada talbis. Karena kebenaran satu gak berbilang. Wahada sirati mustaqiman, hadi sirati mustaqiman. Ini jalanku yang lurus. Kebenaran satu gak berbilang, kata Nabi. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan yang banyak di kiri kanan ini. Yang setiap jalan tersebut ada setan yang memanggil kamu. Itu. Nah, khawatirnya kalau kita nggak revisi, kita merasa betul. Ini zaman dimana orang pakai casing Islam ini. Ada beberapa casing-casing Islam lagi tren sekarang nih. Dari mulai penampilan, ya, cara menggunakan pakaian, banyak diidentikan sama Islam. Islam identik sama koko, sama sarung, perempuan dengan hijab, sekarang lagi tren cadar dan lain-lain. Buat orang yang mungkin baru belajar menganggap Islam. Padahal betul Islam memang bagian daripada itu, tapi belum tentu juga yang pakai itu Islam atau dia paham Islam, sehingga khawatirnya penampilan mewakili Islam. Nah, buat orang yang awam kan pukul rata. Yang nyolong orang Islam tuh, kalau saya tahu dia, lu bisa bilang dia orang Islam pakai kupluk. Padahal kalau dia ngerti bahasa Islam, kupluk udah beda betul. Kupluk bahasa apa? Bahasa bambu hapus, kupluk betul. Islam bahasa Arab udah nggak nyambung gitu loh. Udah nggak nyambung. Cuma ya identik Ustaz, karena yang namanya Islam identik pakai kupluk. Iya, identik seperti itu. No, orang Islam juga ngaco pakai kerudung. Bini mafia juga nguburin lakinya pakai kerudung betul. Pakai kerudung yang imun nangka pakai kacamata hitam, lihat dong. Kalau cuma sekedar casing mungkin. Makanya di Islam ini sudah mengenal orang Islam jangan tanggung-tanggung. Dulu para sahabat kenal sahabat sampai rumahnya pun tahu. Mereka paham nasab, mereka ngerti silsilah, supaya cintanya nggak tanggung-tanggung, bukan cuma casing. Umar menghormati Abu Bakar, Ali menghormati Umar dan Abu Bakar, begitu pula Utsman dan lainnya. Makanya ketika banyak orang menghujat tentang Umar dan Abu Bakar, dan itu orang-orang Syiah, Ali lah orang yang berani menyembelih leher kepala orang Syiah karena menghujat Abu Bakar. Kenapa? Karena dia paham sekali. Pengikutnya sekarang lihat, bahkan mereka mengkutuskan Ali lebih mulia ketimbang Abu Bakar dan Umar. Itulah Syiah. Kenapa? Karena memang nggak sampai dakwahnya para sahabat kepada mereka. Produk gagal yang dibuat untuk merusak Islam oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Dan terjadi berkembang di negeri kita sekarang.
Wah, banyaklah pemahaman-pemahaman mengatasnamakan mereka sebenarnya masuk ke dalam lini Islam di negeri kita. Ya, sehingga berasa nggak berasa kita yang memahami Islam secara nanggung-nanggung ini menganggap itu Islam. Padahal Islam bukan seperti yang mereka contohkan, seperti yang mereka lakukan. Nah, bahaya kalau kita nggak berilmu. Ada perintah. Orang yang bertakwa yang Allah katakan uiddatil muttaqin, dipersiapkan surga seluas langit dan bumi karena ampunan yang Allah berikan, adalah orang-orang yang mempercepat memohon ampun kepada Allah. Nah, buat kita istilah memohon ampun dengan cepat ini tidak meninggalkan istighfar setiap hari. Karena kita orang yang gak maksum, tolong, apalagi di zaman musibah seperti ini, jangan merasa aman. Orang mencibir, katanya itu yang kena banjir itu kesalahan mereka. Ustaz, sebenarnya bikin bangunan rata dengan sungai itu. Ya, memang dalam teori alam betul dia salah. Sungai meluap, ya kiri kanan pasti kena. Ini yang ngomong orang di atas gunung. Makanya kami gak mau bangun rumah di pinggir sungai, longsor. Nggak bisa dong ngatur Tuhan dong. Likuifaksi pun terjadi, pergeseran tanah tuh. Nah, mungkin nggak sama dengan banjir, tapi kan musibah. Tuh kan, Anda bilang juga apa? Jangan di sungai, jangan di gunung, spekulasi tuh. Ini yang ngomong orang di gedung, rontok di gedung. Udah nggak bisa pilih-pilih kalau musibah, apalagi bicara kematian. Allah sudah mengatakan, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau sudah bicara kematian, nggak ada yang bisa menghindar. Dimanapun akan datang kematian, mau di pinggir sungai, mau di atas gunung, mau di dalam gedung, walaupun tumfi buruji musyayyada, walaupun dalam benteng yang kuat sekalipun, kalau kematian datang nggak ada yang bisa mencegah. Karena sudah jadi sunnatullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Uniknya Islam tidak atur kita pilih tempat buat meninggal, cuma diterangkan husnul khotimah yang kita minta. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terpenting jangan sampai kamu diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya apa, Ustaz? Udhulu fis-silmi kafa. Masuk dong Islam secara sempurna supaya kamu tahu. Lihatlah Islam menyikapi alam. Lihatlah hadis Nabi yang menjelaskan andai ada orang yang tinggal di pinggir sungai yang jernih. Bagaimana menurut kalian? Suci karena dekat dengan air. Ada zaman Rasul dihayalkan seperti itu. Mereka berwudu 5 kali dalam satu hari setiap mau sholat. Lihatlah bagaimana Nabi mengajarkan orang menaiki gunung, bertakbir, turun bertasbih, tinggal di atas gunung. Lihatlah bagaimana Nabi ajarkan cara kita membuat rumah, yakni angzilna mungzalan mubarakan wa anta khairal mungzilin. Islam gak melarang yang mau tinggal di pinggir sungai monggo, yang mau tinggal di atas gunung silakan, dalam rumah pun silakan, tidak ada masalah. Cuma ingat, kalau Anda seorang muslim, semua ada aturan mainnya. Sehingga tidaklah terjadi sesuatu yang dia tidak ingini, dia bisa bersyukur atau dia bisa bersabar. Allah, itu yang diinginkan. Suruh percepat. Cuman kan untuk jadi orang yang bertakwa nggak gampang, nggak gampang. Makanya ayat berikutnya di 134 ayat Al-Imran itu mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Yang dibilang kapan lagi nih? Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Harta diterjemahkan harta yang dia miliki berbentuk materi atau apapun yang Allah jadikan fasilitas hidup untuknya. Dia orang yang yungfikuna fis sarra'i wa dharra. Saya pernah sampaikan, tidak semua orang punya gaji, setiap orang punya rezeki. Jadi nggak usah takut untuk resign dari perusahaan konvensional, dari bisnis yang haram, udah resign. Waduh, saya nggak dapat rezeki lagi bulanan tat. Ya, mungkin gaji Anda nggak dapat, cuma kan rezeki harian dapat. Ya, lihat no, cacing nggak punya mata, nggak punya pasangan, hidup sendiri no. Makan. Kenapa kita yang punya mata, punya pasangan kok nggak makan? Hidup sendiri, rezeki kita kurang bagus. Nikah, rezeki bini melalui kita jadi bagus. Begitu kan bahasanya. Kenapa takut? Karena akidah kita kurang baik. Kalau akidah kita baik, kita yakin banget Allah ciptakan manusia ahsan, makhluk lain tidak.
Hatta jin yang orang bekerja sama dengan jin, yang dikatakan ahsan itu manusia terbaik. Cuma mau bilang apa? Kita hidup di zaman dimana kita dibikin bodoh sampai nggak ngerti tinggal di negeri yang gemah ropah lo jinawi ini kita nih. Makanya saya tekankan dari kemarin-kemarin, besok kita akan ada daurah ya, tajir di Al-Azhar Pusat itu untuk memicu teman-teman supaya semangat. Ayo kita bisa menjadi pengusaha walaupun kecil bak kepala teri. Ketimbang kelihatan besar itu ekor kakap. Jangan. Ayo kita bisa. Supaya kita tahu ini Indonesia bro. Ini Indonesia. Kita minal jannah, kotekan sorga. Kalau kita sampai nggak merasa nyaman di sorga, ada yang salah. Jangan kayak ayam mati di lumbung. Ayam butuh beras, ayam butuh padi. Kok bisa mati di gudang padi? Ada tinggal di negeri yang Nabi Ibrahim katakan kayak sorga ini. Tanahnya subur, sorga subur, Indonesia subur. Qian, datar, gampang ditanemin. Indonesia gampang. Azbatul ma, seger airnya bisa diminum langsung. Masya Allah. Nih, Al-Falah punya air. Masya Allah. Punya glowing beauty water lagi. Antum semprot ke muka antum ini. Seger kembali. Ini di dunia lain juga bingung. Airnya diminum sehat, dimuncratin ke muka asik. Enggak ada kerugian sama sekali. Ini negeri bikin geleng pala. Kalau antum di luar negeri nggak tahu berapa. Ini Masya Allah. Ini baldatun thayyibah. Cuma kalian nggak layak dikatakan Rabbun Ghafur, Allah nggak ampuni. Tapi masalah solusinya dukun. Mau perang sama Cina, Kris yang didukun begitu ini. Semua nggak mudah. Kalau zaman musibah ini jangan dukun yang diangkat ke permukaan. Buat apa punya Pancasila kita? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kok jadi perdukunan yang diangkat? Ini kan bahaya sekali. Diacak-acak akidah kita. Dibikin berantakan. Dan herannya ada saja yang mengiyakan. Karena sifat karakter orang kita kan gampang mengiyakan sesuatu yang dia nggak pahami. Gampang takjub. Masalah ngerti belakangan dah. Pembiasan sampai saya dari kemarin ngeliatin perusahaan tarbiyah ke anak-anak kecil itu. Dibikin anak-anak kita generasi berikutnya ini nggak kenal sahabat. Dibikinlah jagoan-jagoan hayalan dari film-film kartun. Anak kita semua hafal. Nggak dilatih pedang, nggak dilatih manah, nggak dilatih bulat, nggak dilatih. Latihnya bebek, main gangsing anak sekarang. Dibikin perlombaan, anak kita jago main gangsing semua. Lihat anak-anak kita dibikin seneng sama pahlawan-pahlawan hayalan semua. Lihat. Lebih fatalnya lagi, mereka sudah tahu Dajjal pasti turun. Anak kita dibiasakan berteman sama Dajjal, Minion dan teman-temannya betul. Film kartun mata satu tuh. Mungkin tujuannya supaya nggak kagetan kalau Dajjal turun mata satu, udah biasa dari dulu gitu. Herannya nih yang udah pada ngaji, dibiarin tuh anak berteman sama siluman, berteman sama calon-calon Dajjal. Lihat, nggak ada usaha untuk menjelaskan, nah ini nggak ada yang begini, nak makhluk begini, nak. Mulai diajak ngayal binatang bisa ngomong kayak hayalan Yahudi. Coba lihat, ada film-film yang binatang bisa ngomong. Pantesan anak kita ngomong sama kucing. Ini pendidikan yang merusak betul-betul nih. Nah, dalam Islam ini perlu diterapkan ilmu untuk dikedepankan. Makanya dijelaskan secara mendetail kalau Allah janjikan surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kalau cuma ngaku orang bertakwa itu hak asasimu, silakan saja. Cuma dalam Islam ini kan dijelaskan alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra. Orang yang gemar menginfakkan yang dia miliki dalam kondisi lapang maupun sempit. Emang hobi berderma ini orang. Ini orang punya izzah. Susah senang yang namanya sedekah hobi. Lagi senang punya harta, harta yang keluar. Lagi susah pun dia qanaah dengan kesulitannya, raga pun dia sumbangkan. Karena dia tahu ini jihad. Jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Walaupun harta tak bisa untuk jadi jihad, dia nggak memiliki harta, badan pun dia jihadkan. Masya Allah. Wal kaziminal ghaiz, yakni orang-orang yang menahan amarahnya. Marahlah negeri diinjak-injak, marahlah ketika kebaikan dianggap radikal. Ya siapa yang nggak marah saat
dukun yang diangkat. Siapa yang nggak marah bid'ah pakai baliho, kajian sunnah nggak berani pakai iklan? Siapa yang nggak marah? Cuma jangan merusak aturan main negeri gitu loh. Ya, ini wal kaziminal ghaiz, tahan amarah. Kalau memang merubah dengan tangan menimbulkan kerusakan, ya rubah dengan lisan lah. Ajak orang supaya paham itu salah. Tapi kalau lisan nggak didengar juga, jangan sampai nggak mendoakan. Ya, karena banyak orang komplain dari kemarin, heran Ustaz, yang berdosa orang Jakarta, ngapa yang kena musibah orang Bogor? Ntar dulu, enak aja. Kalau bicara maksiat, Jakarta gudangnya maksiat di Jakarta. Tapi kalau bicara orang syirik di Jakarta, lebih banyak di kampung ketimbang di Jakarta. No, bos-bos gede, kalau ke dukun di kampung adanya, betul. Mau kemana bos? Biasa, orang pinter, gitu. Dan identik sama kampung. Dan ternyata perdukunan di kampung itu banyak sekali. Dan uniknya, jahatnya orang-orang yang pengen merusak Indonesia ini, di kampung dibuat ada tradisi perbuatan bid'ah, dan itu rutin, pekanan, bulanan, tahunan. Masya Allah. Bicara perayaan-perayaan, waduh, di kampung paling hobi. Sampai bingung sebenarnya Nabi tahu bulan apa lahirnya gitu. Mana setahun itu maulid. Bukan main-main, ritual yang dianggap lumrah dan biasa, udah gitu ajakannya dengan iklan baliho. Ketika sunnah datang mengajak, dianggap radikal. Saya bercanda dari kawan dengan bahasa yang gampang begini kok. Ibu mungkin risih dengan cibiran orang berkaitan dengan kerudung panjang. Tapi itu Allah yang perintahkan loh, Bu. Kata Allah, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihin. Ini bahasa gampang yang kita pakai. Allah yang bilang perempuan tolong kerudung itu menutup juyub, kantung di atas ke bagian dada. Minimal tuh dada ketutup, jadi kerudungnya panjang. Itu Allah yang nyuruh. Ada yang nyeletuk. Iya sih, Ustaz. Betul, Allah yang bilang. Cuma ini Indonesia kan, nggak bisa. Kayaknya Indonesia ini bukan ciptaan Allah gitu loh. Lalu Allah yang nyuruh kerudung panjang, Allah yang nyuruh, bukan Udin Portal, Allah yang nyuruh gitu loh. Kalau si Udin yang nyuruh, saya nggak nurut gitu loh. Jadi Allah Jalla wa'ala perintahkan kerudung nutup dada, diceletukin. Nggak bisa, Tad. Ini bukan Arab, Tad. Ini Indonesia, Tad. Yang bilang Arab siapa? Nggak mungkin ini Arab mah beda lagi. Tapi kan hukum kan buat orang Arab. Anda Islam rahmatan lil alamin. Yang namanya bumi, fatirus samawati wal ardi, itu kan Allah, yang menciptakan kan Allah. Jadi bumi ini yang kita hidup ini milik Allah. Turun syariat buat bumi, bukan buat potekan bumi yang namanya Arab. Turun hukum. Iya sih memang, cuman nggak bisa, tak. Hukum nggak bisa turun di sini. Orang lagi gitu kita suruh. Itu Al-Hasr ayat 7. Nabi perintahkan. Tipiskan tumis, panjangkan janggut. Lakukanlah. Ini Nabi yang nyuruh. Gak digaji, Ustaz. Ini Indonesia, Ustaz. Gak bisa kita ngomong kayak begitu, Ustaz. Radikal gitu. La haula wala quwata illa billah. Sudah sampai level seperti itu. Ajib ya? Ajib. Di negeri yang memiliki dasar negara ketuhanan yang Maha Esa, suruh tidak berlaku lagi di ayat, harus mengiyakan lagi pemahaman yang lain. Lihat. Terus buat apa turun ayat lam yalid walam yulad kalau masih mengakui Tuhan lahiran, kan unik. Terus buat apa ada ayat yang mengatakan lakum dinukum waliyadin? Ini bahaya sekali. Lama-lama Quran digeser, mushaf Fatimah yang maju. Lihat, Syiah. Kalau kita nggak ada usaha merubah secara umum kita nggak mampu. Tawaran Islam mudah. Anfusakum. Udah, nggak usah dipusingin. Kita sudah ngomong dari tahun-tahun kemarin. Kalau orang yang berbuat salah, hukum dunia tidak bisa menangkap mereka. Hukum Tuhan yang bakal turun. Terjadi tidak? Terjadi. Kalau sudah hukum Tuhan yang turun, tadi itu bahasanya itu. Ini orang di gunung ketahuin, yang di pinggir kali longsor. Yang di gedung, ya TV, acara orang-orang kena musibah, rontok di gedung. Lihat. Hukum Tuhan yang turun. Tipu kami, bangsa yang lemah ini, tipu. Zolimi kami, ambil harta kami secara zolim. 10-20 tahun kalian berbuat korupsi. Punya rumah mewah,
punya mobil mewah, di tempat yang mewah, Masya Allah, kebanjiran. Lihat kalau Tuhan mau ngambil haknya. Ya, ini kan tinggal aku segelintir orang yang petantang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong di bumi Tuhan. Ini lihat, bergaya, belagu di tempat yang pada hakikatnya bukan milik dia. Kalau saya bilang dari kemarin jadi kayak ikan cupang dalam akuarium, saya bilang. Saya ngeliatin ikan cupang tuh, oh nyeredeng kayak jagoan. Dalam akuarium, dalam botol, lihat. Itu kan botol punya orang. Kalau dibuang airnya mati. Sama dengan kita, di bumi Allah yang Allah ciptakan, kita petantang, beting-ting, peteng-teng, petong-tong. Di bumi yang diciptakan oleh Allah dengan rahmatnya, kita membuat rahmat tertunda. Ya Allah marah. Allah murka. Gak usah khawatir, jangan luapkan emosi. Dalam kondisi seperti ini, jangan saling menyalahkan. Kita pertontonkan untuk Allah. Kita perlihatkan biar dunia melihat ukhuwah kebangsaan kita makin kuat. Nggak ada masalah. Kalau memang hujan turun tujuannya baik, bukan buruk. Walaupun terjadi banjir, bukan gubernur yang disalahin. Jangan kata gubernur, Nabi Nuh aja nggak bisa nahan banjir, betul? Apalagi cuma level gubernur. Ini kan bahaya. Ada oknum segelintir orang yang ingin merusak kesatuan. Udah sering dibilang, bernegara, berkota kayak orang sholat. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinteran, diangkat orang pinter. Siapapun yang terangkat manusia nggak sempurna. Kalau dia berbuat salah, ingatkan, bukan dihancurkan. Ada usaha merusak itu semua. Maka nggak lelah kita mengingatkan kepada anak bangsa ini, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan gampang tercuci dengan sosial media. Apalagi orang-orang laki, jangan sosialita ente. Demen banget baca-baca Instagram, astagfirullah, baca WA. Kalau yang bermanfaat nggak apa-apa, kalau yang nggak udah deh. Di kantor berita tiap kamar sekarang. Orang bisa ngedit cerita dan menyebarkan hoax. Akhirnya kita kayak orang yang bingung. Jadi orang yang bingung tiap hari. Quran nggak dibaca, sosmed dibaca rutin, stres. Ya, akhirnya banyak kembang jamur bukan musim jambu. Uban di kepala makin banyak gara-gara lihat yang nggak penting. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Orang yang bisa menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, yang gampang memaafkan manusia. Menyiapkan maklum yang banyak. Kalau memang melihat musibah yang terjadi, yuk datang ke tempat musibah biar ngelihat langsung apa hikmah di balik musibah ini. Ternyata musibah ini menguatkan ukhuwah di antara kita. Betullah sunnatullah. Kalau turunkan hujan, salah satunya apa? Liar bitu ala qulubikum, menyatukan hati kalian. Kalau nggak ada musibah, kita nggak kenal sama orang kampung loh. Sehingga kita ke sana terinspirasi kita untuk berdakwah ke situ. Kalau nggak ada musibah, kita nggak tahu bagaimana berbuat dengan mereka. Lihat, kita berharap ke depannya ini penyebab keburukan kita hilangkan. Kebiasaan buruk, sedekah gunung, sedekah laut, sedekah sama Dewi Sri ketika nanam padi dan ketika panen padi, atau mungkin apalah kesyirikan yang dianggap lumrah dan biasa, atau mungkin bid'ah atau lala yang diiklankan. Mudah-mudahan ke depannya dihilangkan. Karena kebaikan yang mendatangkan kebaikan, karena kita punya Tuhan yang baik, dengan cara yang baik akan datangkan kebaikan. Bukan dengan perbuatan yang dikatakan buruk mengharapkan kebaikan, bukan. Banyak orang yang bersedekah bumi, sedekah laut, ya, dan banyaklah kegiatan-kegiatan syirik yang terjadi itu mereka anggap sebagai alat bantu datangnya rahmat. Ya nggak akan pernah bisa. Walaupun dikatakan negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah, rahmat datang dengan syariat, bukan dengan melenceng dari syariat itu sendiri. Harus dibikin pandai masyarakat ini. Wal afina 'anin nas, siapkan maklum yang banyak buat manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ketahuilah, lagi-lagi Allah itu menyukai orang yang berbuat ihsan. Artinya yunfikuna fis sarai wad dharra, ini ihsan kalau bisa. Berbuat baik dalam sempit maupun lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah, kalau bisa itu ihsan. Ada nggak ada orang memang kita baik. Jangan ada orang kita baik, nggak ada orang kita nggak baik, jangan. Ada hadis tentang kemuliaan orang yang dalam sendiri berbuat baik, ada. Orang yang berbuat ihsan. Orang yang menyiapkan maklum. Ada nggak ada orang yang tahu sifat pemaaf jangan dihilangkan.
Karena Anda bermuamalah dengan manusia. Manusia yang Anda muamalahi ini manusia yang pasti berbuat salah dan dosa. Yang paling baik menyikapi orang yang berbuat salah dan dosa adalah menyiapkan maklum buat dia. Wal 'afina 'anil nas. Ini rentetan karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya, orang yang bertakwa itu orang yang beribadah. Efek ibadah itu membuat si pelaku gampang maafin orang. Ini enggak, udah ngaji, hatta pengajarnya. Kalau udah nggak suka sama orang, sudah, nggak mau ditegur. Ada ikhwan sudah hijrah, kemudian futur, emosi, dimusuhin. Bukan dirangkul, sehingga paham mana bekas ibadah. Manusia ada futurnya, ada boringnya dalam beragama. Mana fungsi kita sebagai teman? Rangkul dia, hilangkan api, hilanglah asap. Cari sebab kenapa dia futur, coba cari. Kita nggak tahu apa sih yang membuat dia futur. Dalam Islam banyak. Mungkin awalnya, kan kalau kata ulama ada 5 penyebab futur. 5 penyebab futur ini. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam beragama, ekstrim lah mungkin bahasa kita sekarang. Ini baru hijrah, udah kayak ulama lagunya. Semua orang salah, yang benar cuma dia. Ini banyak nih, banyak yang begini banyak. Sehingga akhirnya banyak orang yang jadi nggak terdakwahi malahan dengan tingkah laku dia. Baru tobat 2 minggu, baru tobat 2 bulan, waduh, semua orang salah. Ada tradisi dihantam promo sama dia. Padahal kalau bicara uslub dakwah itu, ya memang mereka salah. Cuma cara mengislahnya bukan seperti ini. Anda pengen melarang orang berbuat bid'ah, Anda harus tahu dulu dalil yang melarangnya apa, contohnya mana. Berarti Anda harus tahu, perintah dan larangan itu adalah Allah, firman dan sabda Rasul. Anda sudah jelaskan belum sama orang yang berbuat salah tentang Allah, tentang Rasul? Belum, jangan dulu ngomong. Karena dia akan berkata nanti, kenapa saya salah? Di mana letak kesalahan saya? Kalau Anda nggak punya dalil Quran dan Sunnah, timbulnya keributan. Akhirnya berkata, tapi kata guru saya, dia pun bisa bilang, guru saya juga bilang. Antar guru nggak selesai. Perintahnya sampaikan dulu tentang Allah, tentang Rasul. Sampai mereka tahu Allah berfirman, Nabi bersabda. Harus tahu. Ketika nanti mereka debat, apa yang kita katakan ini nggak boleh, kita berikan dalil. Karena Allah bilang begini, Nabi bersabda begini. Ulama menyimpulkan begini, ini yang saya maksudkan. Bicara hidayah urusan Allah, kita cuma menyampaikan. Semoga Allah yahdik, Allah kasih hidayah. Sisanya kita nggak bermusuhan. Kalau dari satu pintu kita nggak ketemu, pintu lain banyak buat muamalah. Ini banyak yang nggak mau tegur sapa. Ya, walaysa minna. Dia bukan golongan kami. Pengajiannya juga beda kan. Kelihatan satu kampung, kita nggak ngucap salam. Nabinya siapa? Gitu lah. Terjadi gak? Terjadi gak? Terjadi. Ini kan bahaya sekali. Kok agama menimbulkan perpecahan? Dikaji tentang jangan berpecah belah. Praktiknya berpecah belah. Kenapa? Fi'liyah. Anda bukan gelas kosong yang diisi dalam menuntut ilmu. Anda gelas penuh yang diisi luber. Akhlak, adab tidak Anda miliki. Ilmu itu didapat tanpa akhlak. Ini yang terjadi. Apalagi sekarang kita bicara kemasan. Ya mungkin rasa sama, mungkin makanannya mirip. Cuma kalau kemasannya beda kan beda kesana. Ini bahaya sekali. Itu yang terjadi sekarang. Makanya nasihat Imam Syafi'i itu betul-betul di nasihat yang dikatakan mutiara itu. Bahwa ilmu itu bukan yang dihafal tapi yang dipakai. Sehingga jelas sekali kau menuntut ilmu karena pengen dipakai itu ilmu. Bukan cuma mempelajari ilmu. Kalau Anda punya perpustakaan, koleksi buku yang belum dibaca tapi bagus, boleh. Cuma kalau ilmu bukan begitu bahasanya. Lebih kepada manfaat yang memang kau butuhkan. Sehingga kau pelajari untuk sebuah manfaat. Itu yang paling penting. Ada bias agama dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Dia futur karena dia berlebih-lebihan. Yang kedua, yakni yang mubah jadi sunnah atau wajib. Banyak kata akhwat. Yang pakai cadar niqab itu kan mustahab, bukan wajib. Bisa wajib kalau nimbulin fitnah. Jadi kalau nggak ditutup fitnah, Ustaz, semua orang demen sama dia tutup, bisa wajib. Tapi hukum asalnya Nabi mengatakan perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Itu hukum asal.
Sehingga sepakat ya, saya menyimpulkan dari ulama-ulama yang mengatakan bahwa ini sifatnya mustahab bukan wajib. Make lebih baik. Lebih baik make ketimbang tidak, begitu bahasanya. Tapi kalau di keluarga Anda yang belum siap menerima, jangan paksakan yang mubah hingga pecah temberang di antara keluarga. Akhirnya anak gak bertegur sapa gara-gara nikop sama orang tuanya. Haram. Haram hukumnya. Ini banyak dipaksakan. Ya, di beberapa tempat pun dipaksakan yang sifatnya mubah. Padahal mubah butuh waktu. Ini. Sehingga dilala satu waktu nanti dia merasakan kesulitan dalam beragama, futur. Apalagi dia belum menikah, sudah pakai nikah, merasa berat karena nggak ada yang memandang dia dan nggak suka dengan wajah dia karena tertutup. Akhirnya futur, dibuka. Apa kata dunia? Yang udah tutup aja dibuka. Kenapa? Karena memang berlebihan, merubah yang mubah menjadi wajib. Yang ketiga, yakni enggan berjamaah, lebih suka menyendiri. Berapa banyak orang yang telah hijrah tidak mau bergaul. Lupa agama ini bukan merubah, agama cuma mewarnai. Harusnya Anda yang kerja di perbankan konvensional, ketika tahu hukum perbankan itu haram konvensionalnya, ya, Anda kalau bisa menjadi inspirator berdirinya bank-bank syariah. Karena dunia ini membutuhkan bank sekarang. Dunia nggak aman, kita bisa bawa uang kemana-mana, betul? Yang ngerti perbankan Anda, nggak usah Anda resign. Anda ada ke bank syariah, bikin bank yang betul-betul syariah. Kita butuh itu. Ya, bukan malah berubah, antum tinggalkan, ya nggak apa-apa juga kalau antum punya solusi. Cuma akhirnya pada nganggur, bekerja nggak sesuai dengan bidangnya, sangat disayangkan sekali. Ya, Anda lupa agama mewarnai bukan merubah. Anda yang kerja di aparat hukum ya tetaplah jadi penegak hukum. Kita butuh polisi, kita butuh keamanan negeri. Apalagi kalau mereka sudah syar'i lebih asik. Menjaga semua karena Allah. Masya Allah. Tetap berpenampilan aparat hukum cuma syar'i. Semua bidang. Apapun yang Anda lakukan silakan. Cuma Islamkan. Karena agama ini rahmatan lil alamin. Betul-betul rahmat untuk alam ini. Terwarnai mereka dengan Islam. Tapi yang terjadi tidak. Mereka malah enggan berjamaah. Kalau sudah hijrah nggak mau bergaul, nggak mau kenal kiri kanan, ya khawatir sih yang dikedepankan takut terwarnai lagi Ustaz. Masalahnya ya kalau pakai bahasa begitu mungkin di Islam diperbolehkan, cuma jangan sampai berlebihan. Mungkin sekarang antum mundur teratur untuk bersatu kembali dalam rangka dakwah. Habis kalau anda nggak hijrah, anda terwarnai lagi ya nggak apa-apa. Lebih ke darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Cuma jangan mutus silaturahmi. Jangan terus menyendiri. Akhirnya nanti timbullah pemanfaatan pandangan oknum yang nggak suka dengan sunnah. Karena hukum asalnya para sahabat juga nggak pindah rumah ketika Islam sampai kepada mereka. Antum tahu yang namanya Sauban? Yang namanya Sauban. Dari awal dia bukan sahabat Nabi, sudah tinggal jauh dari Nabawi. Sampai meninggal pun di tempat yang jauh. Nggak berubah. Ada yang datang ke Rasul, sahabat bilang, sering terlambat ke masjid ya Rasul. Saya kan sudah hijrah, pengen lebih dekat ke masjid supaya gampang ibadah. Nabi nggak nyuruh pindah, kata Nabi. Asal kamu tahu, dari tempatmu yang jauh itu menuju masjidku ini, itu langkahmu ada perhitungannya. Kaki diangkat ke atas, langkahmu diangkat dosamu. Kaki turun ke bawah diberikan pahala untukmu. Derajat kau miliki. Sampai di masjid pahala digini macam-macam. Oh kalau gitu biarkanlah jauh ya Rasul. Lihat mereka. Orang yang Nabi nggak suruh berubah, cuma diwarnai. Karakter para sahabat juga sama, begitu. Mereka tijarah mereka. Mereka masuk Islam tetap tijarah, tetap muamalah. Karakternya para sahabat sudah baik. Utsman bin Affan gemar bersedekah dari belum Islam sampai dia Islam pun gemar bersedekah. Para sahabat semua seperti itu. Kenapa? Karena fungsi Islam yang mewarnai bukan merubah. Ya, artinya betul-betul paham agama ini menjadi sebuah rahmat untuk alam. Dan yang keempat itu futur terus-menerus ini karena minimnya ketaatan. Minimnya ketaatan, orang itu bisa dikatakan futur karena ketaatannya minim. Beragamanya tergantung angin, tergantung musim. Kayak orang sedekah nunggu bencana alam dulu. Tumben nggak sedekah bro, belum ada banjir lagi. Nggak ada donasi lagi, ya nggak ada yang kena musibah.
Begitu bahasanya. Kenapa sih nggak terinspirasi untuk mencari tempat yang layak dibantu? Karena kan targetnya khairunas anfa'uhum linnas. Targetnya itu kan sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kalau kita mau mencari manfaat sebagai makanan kita untuk ke surga, kita akan cari tiap hari. Kita akan cari tiap hari. Maka saya sering bilang dengan bahasa teman-teman ini, istilah teman-teman Muslim Baker Indonesia yang ada di Indonesia ini, kalau bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang nggak sampai seperti kalian jalan. Para bikers ini kan keliling kemana-mana nih. Keliling kemana-mana, kita bisa ngeliat tuh pojokan-pojokan negara di kampung-kampung yang layak dapat bantuan. Karena orang Jakarta sibuk nunggu musibah dulu baru donasi gitu loh. Antum yang keliling, antum yang silaturahmi, kasih masukan. Ada kerjasama, Ustaz, kami keliling ke tempat ini, Ustaz, kami ngelihat layak dibantu nih, Ustaz. Kira-kira bagaimana informasikan? Ayo, mulai kajian jangan bakhil. Jangan paksa orang paham tanpa hadiah. Mulai belajar tahadu tahabu. Karena dakwah Islam seperti itu. Ya, perintah ke mu'az itu bukan suruh orang paham tanpa hadiah. Apa kata Rasul ketika sudah sampai dakwah tentang syahadat, tentang sholat, wa inhum ata'uka lidzalik, wa innahum ata'uka lidzalik, fa'alimhum bi anna Allah aftaradu 'alaihim shadaqah tukhadhu min aghniyaihim wa turadu 'ala fuqaraihim. Itu Mu'az datang ke negeri Yaman yang enggak ada musibah. Dalam dakwah yang pertama dakwakan syahadat, kenali Allah, kenali Rasul, kenali Islam. Mereka sudah paham, kenali syariat utama setelah syahadat sholat, biar mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat mereka sudah paham, ajarkan tahadu tahabu. Islam tawarkan tahadu tahabu. Jangan ngomong perbedaan fikih dulu. Karena fikih sudah dibukukan, tinggal dibaca. Bicara iman untuk meyakini syariat. Nah kalau iman belum mereka miliki, susah mengiyakan syariat. Hidupnya jadi mahal. Tapi dengan paham syariat, hidup murah, nggak terbuang percuma. Akidahnya kuat. Orang sakit saja nggak boros, duit nggak habis ke rumah sakit. Kalau paham syariat, karena Nabi yang mengatakan habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Cuma karena iman kurang bagus, mereka komplain. Pernah dengar sih habatus sauda, kan? Cuma kurang bagus, kan? Kata dokter aneh tuh harus obat ini, Ustaz. Dokter bisa mengalahkan Nabi, bro, abad ke-21. Karena si penderita imannya kurang. Iya Ustaz, saya paham. Ini memang Nabi yang bersabda. Cuma kan ahlinya bilang, Nabi kurang ahli. Oh, sliding nih. Nabi bisa kalah ahli sama rekomendasinya kan dahsyat sekali kan. Iman. Kita bicara iman. Sehingga kekhawatiran tingkat tinggi. Sampai mau terjadi perang pun kita gemeter. Karena kita lebih lemah. Dari dulu sahabat dianggap lemah, tapi mereka nggak pernah takut. Kenapa? Yang kasih menang tuh Allah, bukan senjata yang canggih. Ini bukan semua kembali bertauhid karena lemahnya kita berhadapan dengan musuh. Dukun di depan bawa kris. Ini perusahaan akidah dahsyat sekali. Ya, makanya kalau kita nggak kembali kepada ku anfusakum wa ahlikum nar, fantazir sa'ah, tunggu waktu kerusakannya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Tuh 4 penyebab futur tuh. Kita lihat dulu apa sih yang membuat mereka enggan didakwahi. Ternyata itu penyebabnya, cari. Kan sudah sering dibilang, nggak mungkinlah hilang asap kalau api nggak dimatikan. Apinya dulu dihilangkan, asap hilang dengan sendirinya. Tapi kalau asap dihilangkan, hati-hati, api dalam sekam. Letupannya kita nggak pernah tahu. Khawatirnya street justice loh. Ini hukum di jalan yang turun nanti. Kenapa? Iman manusia. Sampai seperti saya pernah katakan, saya orang yang nggak setuju dengan demonstrasi. Dan jangan katakan demo itu jihad. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan juga. Kalau masyarakat kecewa mau bilang apa? Ya, kita nggak mengatakan itu betul. Tapi itulah kenyataannya. Karena ilmu yang mereka miliki kurang, mereka menganggap bahwa ini adalah merupakan sebuah ekspresi dari kekecewaan. Ini kan sangat disayangkan sekali. Akhirnya kita menghakimi orang yang tak berilmu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Ada perintah, mau kapan lagi kalau sekarang kita berbuat kebaikan. Surat Ali Imran ayat 148. Ali Imran ayat 148. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah
Wallahu yuhibbul muhsinin. Kapan lagi sih kita nggak manfaatkan? Sayang sekali nih. Fa'atahumullahu sawabad dunya, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia. Wa husna sawabil akhirah, dan kebaikan balasan di akhirat nanti. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang yang berbuat ihsan. Ini lebih dikedepankan sama orang yang berbuat baik. Jadi jangan sampai tunda, mau kapan lagi dapat janji Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ya, nggak ada keburukan buat orang yang berbuat baik. Maka perintahnya percepat. Percepat berbuat baik. Banyak banget ayat yang memuji orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, bahkan orang yang ihsan diidentikan dengan orang yang bahagia. Di tengah musibah yang seperti ini, untuk jadi orang bahagia susah, enggak, kalau paham enggak ada yang susah. Lawang dunia ini milik Allah, si pencipta dunia sudah jelaskan dengan bahasa yang baik. Antum kan baca zikir pagi petang, ada surat Al-Baqarah 5 ayat pertama dibaca aja. Ketika Allah mengatakan di ayat yang kelima, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung. Siapa mereka? Baca dari awal. Allah mengatakan Allah mengatakan bahwa Quran sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Banyak ayat-ayat yang mengabarkan tentang kemuliaan orang yang bertakwa. Di surat Luqman juga hampir mirip, ayat 1 hingga 5, ketika Allah mengatakan Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, wa ulaika humul muflihun. Hampir mirip. Mereka orang yang dikatakan beruntung sama Allah. Kenapa? Karena mereka orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Mereka orang yang ihsan. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Apa? Tilkal kitabul hakim. Ayatul kitabil hakim. Ayat-ayat dari Quran yang hakim, yang betul-betul adil. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk buat orang yang ihsan, yang berbuat baik yang dibahas tadi. Alladzina yuqimunas shalah. Siapa mereka? Orang yang mendirikan salat. Wa yutunaz zakah, orang yang mengeluarkan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka orang yang yakin pada hari akhir. Dunia sebentar, akhirat lebih mulia. Dia nggak sia-siakan umur yang singkat di dunia, karena dia tahu kenikmatan yang kekal adanya di akhirat. Begitu pula azab yang lama pun adanya di akhirat. Dia nggak pengen akhirat yang cuma 2 kemungkinan jadi buruk karena dunia yang sebentar. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang selalu dalam petunjuk Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang muflih, orang yang beruntung. Siapa orang yang muflih? Ya sering kita dengar dalam azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masuk di masjid Al-Falah. Ya semoga jadi membuat orang-orang beruntung tinggal di sini. Banyak kemudahan, banyak kemudahan. Sayang kalau kita nggak menjadi orang-orang yang beruntung tersebut. Masya Allah. Ya, janji Allah indah buat orang yang bertakwa, orang yang beruntung ini. Surat Az-Zariyat ayat 15 hingga 19. Allah yang mengatakan, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal lail wa yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Lagi-lagi dijelaskan sama Allah, sesungguhnya orang yang bertakwa itu fi jannatin wa uyun, ada di dalam sorga-sorga yang punya mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka orang yang betul-betul mengambil apa-apa yang dijanjikan sama Rabb mereka. Di sorga janji Allah semua. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena mereka dulu waktu hidup orang-orang yang muhsin. Allah janjikan kenikmatan sorga. Wahum muhsinun. Mereka orang yang berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tuh orang-orang yang waktu di dunia dulu betul-betul sedikit tidur malam. Dan mereka orang yang banyak berbuat baik.
Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu pagi dan petang mereka banyak beristighfar. Kenapa mesti pagi dan petang, Ustaz? Karena banyak maksiat dalam kehidupan. Wa ja'alna naharan ma'asyad. Menjadikan siang untuk hidup, untuk bekerja. Dia tegakkan ini. Dan ketika dia bermuamalah, dia bekerja, berinteraksi. Bohong kalau dia nggak berbuat dosa. Dia manusia, tempat salah dan dosa. Maka tadi dikatakan, kalau kita bertemu dengan manusia, siapkan maklum yang banyak. Dia manusia. Antum bermuamalah, nuntut manusia sempurna, bukan manusia berarti. Nggak ada yang sempurna. Sempurna cuma Allah. Wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum. Mereka orang yang sadar pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta. Mereka juga sadar orang miskin yang tak mendapat bagian. Orang-orang yang layak untuk dibantu. Ini orang yang bertakwa, orang yang mengerti bahwa ada hukum sebab akibat antara dia dengan Allah. Anfik, unfik alik. Infakkan harta, boleh infakkan kamu. Masya Allah. Apalagi maslahatnya jelas. Ya, salah satu yang kita sukai dari Masjid Al-Falah di sini betul-betul mandiri. Banyak yang dibuat oleh Al-Falah ini maslahatnya buat Al-Falah itu sendiri. Makanya teman-teman gak usah bingung kayak kita di Masjidil Haram. Digiring supaya belanja apa semua ke Zam-Zam. Zam-Zam itu wakaf. Apapun yang Anda lakukan di sana, maslahatnya buat haram. Malaysia, ini ada air, atau bisa konsumsi langsung. Gak usah yang gak jelas. Ngantuk-ngantuk kajian tinggal muncratin ke muka, Masya Allah. Dan lain. Efeknya jelas sekali. Sayang kalau nggak dimaksimalkan. Dan income-nya pun buat masjid, bukan buat personal. Masya Allah. Habis sebentar lagi nanti ada tabung korban di sini, insya Allah. Antum bisa menabung Idul Adha sejak sekarang. Nanti ada panitia yang kita buat. Tidaklah antum pun dimudahkan. Nggak susah untuk mendapatkan kebaikan. Wallahi akhi, membiasakan berbuat baik akan mendatangkan kebaikan, insya Allah. Kenapa? Li'anallah tayyib la yaqbalu ila tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Bro, maksimalkan kebaikan tersebut. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon referensi untuk orang yang bermasalah. Adik saya usia 28 tahun, Ustaz. Kuliah tidak selesai, kasar dan suka melawan orang tua, dan pemalas. Selama sebulan ini sudah dimasukin ke pesantren, tapi bukan pesantren yang sunnah, karena banyak unsur bid'ahnya. Terima kasih, Ustaz. Subhanallah. Ya, anak nggak tahu apa yang membuat dia seperti ini. Ya kalau begini anak suruh bahas buah yang dipetik, nggak tahu siapa yang nanam. Bagaimana kita bisa mengislah? Cuma bisa mengatakan secara global bahwa Islam ini solusi. Cuma sudah dicoba, Ustaz. Sayangnya orang beranggapan bahwa sekolah itu bengkel manusia. Sehingga ketika kita nggak nyanggup karena kelemahan ilmu kita jadikan sekolah sebagai solusi. Betul. Cuma nggak bisa seperti itu bahasanya. Harusnya sejak awal, ini anak kan punya ibu, punya bapak. Yang dikatakan madrasah itu kan ibu. Makanya pelajaran buat kita ini yang mudah-mudahan nggak mengalami anak yang seperti ini. Paling tidak orang laki menikah dengan perempuan yang dikatakan madrasah. Anda nikah sama perempuan yang nggak bisa jadi madrasah buat anak Anda, jangan sia-sia, capek. Laki-laki menikah nanggung dosa istri. Kalau bakal dia nggak bisa mendidik anak-anak Anda, sudah jangan dipaksakan. Lelah nanti hidup Anda. Sudah terjadi, bagaimana solusinya? Ya memaksimalkan. Ini sudah amar ma'ruf nahil munkar. Tapi kan manusia bisa berubah, bisa loh Allah yang berubah. Cuma mungkin mesti dibenarkan dulu semuanya. Ya, saya nggak tahu karakter ini anak, tapi intinya orang yang mungkin tidak selesai dalam sekolah ya nanggung. Ya, pandainya nggak bisa maksimal. Orang ini suka melawan, nggak tahu sebabnya apa. Orang ini kasar, sifat kasar itu bukan sifat penghuni surga, pun nggak tahu sebabnya apa. Melawan orang tua saat nggak tahu kenapa orang tua dilawan. Ya cobalah rubah dengan tangan. Kalau ada yang punya kekuatan rubah. Ini sudah kayak hukum rimba, dibikin lemah sama orang yang berani. Orang yang gini dibikin takut. Kalau dia sudah takut tinggal diarahkan. Karena kita nggak tahu basicnya. Maka yang paling baik memang perlu ada orang yang bisa ditakutin sama dia untuk bisa mendidik dia. Nah, nanti biarlah waktu yang bercerita. Rutinitas kebaikan yang dia lakukan akan membuat dia baik, insya Allah. Masya Allah, kita nggak pernah tahu lah orang bisa berubah nantinya. Semoga hidayah buat orang ini, insya Allah. Assalamualaikum.
mana yang lebih baik, membantah orang tua dengan cara meninggalkan perintahnya atau mengerjakan perintah orang tua, akan tetapi kita merasa tidak ikhlas mengerjakannya karena ada suatu kesibukan lain yang harus kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Dalam ayat itu syariat mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dalam Islam syariat mengatakan, kalau seandainya orang tuamu mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, mengajak berbuat syirik kepada Allah, syariatnya fala tuti'huma, bukan wala tuti'huma, fala tuti'huma. Cepat jangan nurut. Hatta orang tua ngajak berbuat kufur sama Allah, jangan nurut. Bukan wala, cepat fala tuti'huma. Tapi kata Islam, wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Bukan fasohib, wasohib. Ada jeda, berusahalah menjadikan orang tua itu teman. Orang tua saya kafir, Zat. Orang tua saya orang yang gak baik, bermaksiat. Ya kalau dia ngajak maksiat sama Allah, jangan patuh. Cuma jangan putus muamalah dengan dia. Jadikan dia sahabat. Anda bisa berteman sama preman, sama orang yang gak baik, dia nurut sama Anda. Ini orang tua gak berbanding dengan manusia lainnya, karena berbuat baik sama orang tua setelah Allah dan Rasul. Masa gak bisa berteman dengan orang tua? Anda dengan teman bisa akur tahun-tahunan gak ribut. Teman senang sama Anda. Kenapa? Anda gak hitung-hitungan sama teman. Mau ketemu teman dandan, mandi, rapi, bawa makanan. Ketemu orang tua, innalillah. Gak pernah dandan rapi, gak pernah bawa makanan. Ya gimana orang tua mau nurut, mau dengar omongan kita? Kita gak tahabu. Orang puji Anda, orang tua gak pernah puji Anda. Donasi cepat, bantuan cepat, orang tua gak pernah dibantu. Cuma kebagian cerita. Anda lupa, ini parapin hidup Anda ini orang tua. Yang membuat Anda sukses doa mereka. Makanya yang paling baik sih saran saya, ya tolaklah keburukan yang ditawarkan dan diajarkan, tapi jadikan dia sahabat. Memang dekat sama orang tua butuh waktu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena kasih agenda nih, antum bikin agenda lah ketemu sama orang tua baiknya seperti apa. Assalamualaikum Ustadz. Ada titipan pertanyaan, Ustadz. Apakah benar Ustadz ada pesantren lansia di Bogor? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai nih. Bantu doa, gedungnya sudah berdiri lagi finishing. Ya, semoga Allah mudahkan nanti kita akan coba mulai pesantren buat orang-orang tua, bukan manula ya, bukan panti jompo, bukan. Saya lebih kepada teman-teman yang sudah pensiun atau yang sudah punya waktu luang di usia yang tidak muda lagi, sehingga kita bukan buatkan pesantren. Karena khawatirnya kalau orang-orang sudah ada umur, sudah bukan muda lagi, kajian rajin cuma paham susah, betul. Kelihatannya sih paham, angguk aja gitu. Ketika prakteknya goyang kepala gitu. Kita nggak bisa ketemu sebulan sekali ini, nggak bisa. Paling nggak kita bikin daurah lah. Nanti kita atur nanti waktunya insya Allah ya. Doakan teman-teman kita supaya bisa mendirikan itu. Karena kita betul-betul memang maksimalkan ya donasi dan memang kocek pribadi dan lain sebagainya pun betul-betul kita alokasikan ke sana. Sehingga banyak produk yang kita jual bukan buat pribadi, buat yayasan lebih ke sana. Saya berharap satu waktu nanti ada pesantren yang memaksimalkan orang tua untuk menghadapi husnul khotimah. Karena hari tua sudah banyak waktu untuk bisa berbuat baik. Ya, Masya Allah. Baik, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih mudah nanti insya Allah. Ustaz, Assalamualaikum. Saya baru belajar, Ustaz. Belajar sunnah dan berusaha menjalankan sunnah bersama istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah keluarga besar menerima, bahkan tertarik ikut sunnah. Namun di lingkungan tetangga kami merasa dikuatkan, dikucilkan, bahkan dikeluarkan dari grup RT, walaupun kami sudah berusaha bertetangga sesuai dengan sunnah. Contoh mengirim makanan, menyapa dengan salam, menjenguk yang sakit. Apa yang saya harus lakukan sebagai kepala keluarga? Ustaz, sabar. Ya, intinya sabar. Buatlah agenda hidup yang membuat Anda teratur dalam beragama. Ya, jangan khawatir, jangankan antum, Nabi saja dikucilkan, Nabi. Para sahabat dikucilkan, betul. Tapi itu ujian dalam hidup. Makanya kata Ibnu Qayyim,
Ad-diddu yuzhiru hasanuhu diddi wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan adanya permusuhan dari orang yang belum paham hukum akan mempertontonkan kebenaran Anda. Sekarang Anda menegakkan sunnah, qala Allah wa qala Rasul, dibenci sama orang yang belum paham sunnah. Yang betul siapa? Tapi jangan ujub, itu PR. Ustadz mendakwakan manusia, kok dibenci? Ini yang dikritik diri Ustadz. Ustadz yang gak pintar menyampaikan kata, bahasa Rasul begitulah. Ketika Allah ingin turunkan azab ke Taif, apa kata Nabi? Jangan aku yang salah. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang gak berilmu. Saya yang gak bisa mengemas kata. Betul, jangan masyarakat yang disalahkan. Jangan. Oh, masyarakat kacau tat. PR. Orang kalau mau gampang-gampang aja bukan di dunia. Makanya bahasa Nabi, aslin nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Kajian, orang ngantuk, bukan yang ngantuk yang disalahkan, dia salah ngantuk. Kita yang nggak pandai mengemas kata sampai dia ngantuk, berarti kan nggak connect. Ustadz ngomong apa atau orang kemana, ada yang salah. Imam jadi imam, makmum nggak konsen, imam yang salah, baca semaunya. Betul. Sementara dia ngelihat kondisi makmum, ada manula yang taubat lebih banyak, anak kecil juga ada, orang transit, ada yang bakal masbuk, Masya Allah. Kan harusnya dia paham kondisi jamaah, sehingga jamaah nyaman dengan kondisi jamaahnya. Harusnya kan begitu. Ya nggak dibenarkan juga dia berbuat salah, cuma dalam penyampaian kata seperti itu kondisinya. Ya tidak ada murid yang bodoh, guru yang males yang banyak. Itu prinsip dalam pendidikan kan seperti itu. Nah, sama dengan kita bermuamalah. Yang punya masalah dikucilkan bukan cuma Anda, para nabi, para rasul juga sama. Ya, sehingga orang nggak dilihat dari ujian, dilihat dari efek ujiannya. Jangan-jangan ada yang salah nih agama saya. Agama nggak salah, ente yang salah. Susah dah tinggal di komplek anak tuh orangnya keras-keras, kan ente yang lembek ya ongol-ongol. Betul ya? Nah, jadi kadang-kadang kita suka nyalain orang, kitanya memang yang nggak mampu, kitanya yang nggak ngerti. Ya, kalau sesuai dengan syariat, insya Allah, apalagi yang sifatnya rahmatan lil alamin. Islam ini kan rahmat. Islam ini rahmat. Nggak ada permasalahan. Dari tahun 2000 kita keluar masuk instansi untuk kajian. Nggak ada yang ngomel masalah isbal. Karena kita nggak isbal. Dan nggak ada yang komplain. Kok belakangan dikomplain, Ustaz? Sehingga paham. Kita sudah puluhan tahun, nggak ada masalah. Kok antum masalah? Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada masalah. Sampai kita masuk ke preman-preman di pojokan gang di atas motor-motor mereka. Sampai dakwah. Sampai biker pada ngaji, no lihat. Artinya nggak ada permasalahan. Nggak paham kok nggak bisa diterima, nggak ngerti. Maka yang perlu direvisi diri kita nih. Jangan-jangan ada yang salah nih. Tadi penyebab-penyebab futur tuh. Oh iya, kita berlebihan jangan-jangan. Banyak menyalahkan Pak Kiai, menyalahkan ulama ini ulama itu. Sementara kita belum tahu apa yang membuat dia salah. Mungkin pendidikan, latar belakang atau apa. Kan kita nggak ngerti uslub dakwah. Kita pengen menjadi hakim dalam kehidupan yang paling bahaya. Wa yadubillah wa nuzbillah. Jangankan orang yang berbeda, yang manhajnya sama aja bisa nggak tegur-teguran. Baru jadi panitia setahun 2 tahun, kajian lain salah, dia doang yang benar. Masya Allah. Dengan ajib betul. Innalillah, segininya. Bahkan saya menyaksikan depan mata saya sendiri dengan manhaj yang sama, nggak mengucap salam. Sampai saya bercanda, ini nabinya siapa nih? Itulah. Kalau nabinya Muhammad nggak bakal begini. Yahudi diucapin salam, Nasrani diucapkan salam. Ini cuma beda ustadz nggak ngucap salam. Oh, yang begini kebanyakan sarapan pakai pepes cupang, saya bilang ini. Jadi galak nih kayak ikan cupang. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Ya, tadi Ustadz mengatakan mengenai perusakan akidah dengan munculnya dukun. Bagaimana dengan Ustadz yang memberikan ceramah kepastian kapan Dajjal turun? Di tahun berapa atau disebut dengan Ustadz cocok lagi? Cocok lagi? Hah? Cocok logi? Oh, cocok lagi dan cocok logi. Ya berarti bukan Ustadz. Susah amat. Ya, amat aja nggak susah. Saya nggak ngerti lawang Nabi aja ditanya kiamat sama Jibril. Nabi bilang as-sa'il a'lam minal mas'ul. Nabi balikin ke Jibril. Yang nanya lebih tahu ketimbang yang ditanya. Nabi nggak tahu kiamat kapan. Cocok logi bilang tahu, gitu loh.
Mendingan cocok tanam, manfaat tawan gitu loh. Yang begini kurang disemprot sama glowing water nih. Jadi kurang seger nih Pak. Saya emang nggak paham. Antum gak usah dibikin bingung bro. Dan jangan sering diangkat-angkat masalah kayak begini. Makin tenar nanti. Udah yang salah-salah sudah. Kalau sudah kayak gini antum senyum aja. Alhamdulillah Rabbana ma khalaqta hadza batilan ya Allah. Bersyukur antum bisa tahu dia salah. Tapi jangan banyak diomongin, jadi tenar nantinya. Pegang prinsip. Nabi saja nggak tahu kiamat, nih orang so tahu. Khalas ya akhi, bukan ustaz, selesai. Jangan dipusingin karena nggak penting. Nggak penting, demi Allah nggak penting sama sekali. Ustaz, suami saya selingkuh, kenapa nanya ke saya gitu loh? Mesti nggak paham ini. Waduh, mau safar nih, masya Allah. Makanya sama mertua yang akur, ngomong sama mertua bukan sama saya gitu loh. Ini mertua nih anaknya selingkuh kan enak ngomong begitu. Tapi saya memutuskan untuk memaafkan. Tapi kenapa saya tidak bahagia Ustaz? Ya nggak tahu juga kan. Padahal saya berusaha ikhlas. Bahkan mendoakan semoga mereka diberi hidayah. Saya ingin bahagia, mohon nasihatnya Ustaz. Saya nggak tahu nih selingkuhnya kenapa saya nggak paham. Dulu kan dia nggak selingkuh, kok sekarang selingkuh gitu loh. Pasti ada api yang membuat asap timbul ini. Dulu dia baik banget Ustaz, sekarang dia nggak baik. Ya jangan bicara efek, bicara sebab dong. Apa yang membuat dia selingkuh? Mungkin dia melihat yang lain di luar yang kamu kalah dengan dia, atau mungkin kamu nggak maksimal melayani dia, kita nggak tahu lah. Atau imannya turun karena kurang ngaji, nggak ada yang ngingetin. Sementara di Quran dibilang hunna libasun lakum wa antum libasun lanhun. Perempuan kan harus jadi pakaian, jangan sampai laki-laki kedinginan sehingga menjadi kehangatan di luar dan lainnya. Harus tahu syariat. Sehingga lelaki itu kalau dia nyaman, kan rumah diumpamakan sorga. Yang namanya sorga itu ada bidadarinya tuh, perempuan bini tuh. Wildanun mukhaladun, anak tuh. Ya penghuninya ya suami. Kalau suami punya sorga bisa nggak betah di sorga, ini renovasi sorga kalau gitu urusan ini. Ada masalah nih, harusnya betah di sorga, kok nggak betah? Coba saling mengislah diri deh. Nggak bisa sepihak disalahkan. Ya saya nggak membenarkan di suami yang berselingkuh. Ya tentu ada sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Coba duduk baik-baik, ada yang menasehati. Dan jangan memaklumi sesuatu yang Anda nggak siap memaklumi. Akhirnya nggak bahagia. Khawatirnya rumah tangga menjadi penyebab terbukanya pintu neraka. Bahaya. Ini perahu sudah berlayar nih. Bahtera rumah tangga ini sudah berlayar. Nggak ada perahu atlet mundur. Ya, sebelum jauh-jauh berlayar, revisi sejak sekarang. Supaya jelas ke depan seperti apa. Saya nggak tahu bahasa selingkuh ini apa. Karena sekarang ini kadang-kadang syariat juga dianggap buruk. Contoh, suami yang sudah mampu menafkahi istrinya lahir batin, ketika dia mau menikah lagi bahasanya selingkuh. Perempuan yang nerima di poligami dibilangnya pelakor. Sekarang begitu kondisinya. Kadang-kadang saya ketawa geli sendiri, malah ahlul bid'ah menerima ini. Kita yang sudah nggak nerima ini. Ini unik sekali. Ya, karena keegoan kita dalam beragama. Ya, saya sih berharap yuk kita berilmu sebelum beramal. Jangan gampang melakukan sesuatu yang Islam itu memperbolehkan. Kalau memang diperbolehkan nggak salah syariat, males. Jangan lagi perempuan mencibir perempuan yang siap dipoligami. Pelakor. Pelakor dari mana? Aisyah pelakor. Maryam Kipti pelakor. Dan istri Nabi pelakor. Tidak begitu bahasanya, itu syariat. Kalau mampu. Dalam artian dia berilmu. Jangan kita hakimi hukum. Ini kita banyak menghakimi hukum. Saya sih terima semua syariat, cuma yang itu doang yang gak terima. Innalillah. Ini kan bahaya sekali. Ya mudah-mudahan sih seperti yang dia ceritakan. Suaminya memang selingkuh bermaksiat, ya laki-laki ngapain berdosa, halalin lebih baik. Kalau prospektif, madrasah. Kalau bakal membuat kerusakan, ngapain sembarangan nikah, sembarangan dekat sama perempuan lain yang gak jelas silsilahnya, malah merusak yang ada itu haram. Kalau sampai menikah dengan yang gak jelas silsilahnya, kemudian dia hamil, Anda meninggal, anak Anda di tangan siapa? Pikirkan. Ipar Anda siapa? Pikirkan panjang-panjang. Jangan merusak wadah yang sudah baik. Itu yang paling betul. Tapi kalau Anda mampu, memang target menikah apa? Pak ini muka silumikul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan banyaknya umat.
Kalau yang pertama anaknya nggak banyak, cari yang anaknya banyak, boleh. Dan paham agama. Lawang anak tiri mahram, duanya sampai ke lubang kubur istri kita. Kalau kita mampu. Tapi kalau yang kedua merusak yang pertama, bisa haram. Emang yang nyuruh poligami siapa emang? Allah. Kalau yang nyuruh dudung marpawi, jangan nurut gitu loh. Ini yang nyuruh Allah. Fangkiu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Yang nyuruh Allah. Cuma yang disuruh siapa? Paham gak? Kalau nggak paham jangan coba-coba. Ini bukan tujuan, ini solusi. Ini bukan tujuan, ini solusi. Hah? Jadi jangan pernah mencibir syariat. Ini banyak di kita ini tercibir syariat. Bahkan ada partai-partai tertentu yang menghalalkan pencibiran syariat ini. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah ya. Tidak ada syariat yang menzolimi orang yang melakukannya. Tapi semua syariat berat di awal, ringan di akhir. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menanggapi saudara yang sudah tidak percaya kepada Allah dan agama? Ya dakwahin. Cari penyebabnya. Kenapa dia nggak yakin dengan agama? Dia nggak yakin dengan Allah, kenapa? Jangan-jangan picik pandangan dia melihat agama nggak ada solusi, atau melihat orang yang beragama nggak baik menurut dia. Allah. Ya kayak orang-orang kafir benci sama Islam, Islamofobia Islam, karena yang mereka tahu Islam itu identik sama pembunuhan, Islam itu kerusakan, ditonjolkan di beberapa tempat yang Islamnya ribut. Padahal kalau dilihat sejarah dunia, perusakan dunia itu ya sama orang kafir, nggak sama orang Islam. Pembantai-pembantai yang Masya Allah. Bahkan yang terakhir kemarin tuh di Inggris tuh, ya betul-betul penjahat, ya istilah kata penjahat yang bisa menjadi kerusakan buat sejarah negeri Inggris. Ya itu kan orang kafir jelas kan. Kalau itu orang Islam rame. Memang dunia dikuasai sama mereka. Dianggap biasa, nggak ada demo, nggak ada. Kalau memang orang kafir, coba kalau orang Islam, innalillah. Oh banyak sekali. Cuma orang Islam gak usah takut. Ini Islam punya Allah. Ketika Anda tidak mampu untuk mencegah keburukan, yang punya agama yang bakal jaga. Udah gak usah khawatir. Antum paling tidak ku anfusakum wa ahlikum. Jangan berontak, jangan gampang bugot, jangan gampang dibuat-buat kelompok-kelompok untuk merusak. Jangan. Sabar. Ya. Wa in ta'ammaru alaikum abdan habasyian, kata Rasul. Walaupun selevel budak Habsi yang mimpin kalian, sabar dulu. Allah nggak buta. Ini bumi Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fatirus samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ard. Ada Allah. Yang penting antum jangan terwarnai dengan ujian. Tetap istiqomah. Jaga diri, jaga keluarga, itu yang paling utama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, saat kita sudah hijrah, tapi kita masih suka nonton acara bulu tangkis di TV. Itu gimana? Kenapa nonton bulu tangkis itu? Kalau yang main pakai celana pendek, jangan ditonton gitu loh. Atau melihat aurat. Tapi kalau yang dipakainya syar'i, nggak melanggar syariat, nonton kan boleh. Tinggal manfaatnya apa? Nonton kan mubah, nggak ada masalah. Olahraga tuh boleh dalam Islam. Ya penyemangat itu silakan saja. Cuma kalau yang antum melihat adanya maksiat, ya jangan. Ya mau nggak mau kan kita ngelihat aurat, ya orang jangan ditonton, gitu aja. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon beritahu cara menyampaikan isi Quran kepada orang tua saya Bapak, karena beliau jauh di syariat, jauh dari syariat, masih percaya dengan dukun. Allahu a'lam bishawab. Jadikanlah orang tua Anda sahabat. Ya. Jelaskan sama orang tua Anda tentang bahayanya perdukunan. Itu syirik dan bisa merontokkan akidah. Kalau akidah sudah rontok, maka tidak ada penolong dalam hidup. Hidup ini gersang. Jelaskan. Ajak orang tuanya kajian. Pulang kajian, ajak jajan. Bikin dia nyaman. Jangan cuma monoton. Ini diajak kajian sambil diomelin di mobil. Makanya Pak, ngaji ini. Besok ngaji Pak, ogah gitu diomelin kayak kemarin. Anda kalau berteman, pandai-pandailah berteman ya. Jadikanlah orang tua Anda ini betul-betul sesuatu yang baik ya. Atau gini, Kang ada amplop Kang. Ini yang nanya ini nih, yang nanya barusan nih tentang masalah orang tua ini tadi ya. Kasih amplop
suruh jajanin orang tuanya habis ini. Iya. Kasih amplop bang, biar jajanin orang tuanya. Ambil ya nanti. Nah, anak nggak tahu kondisi ekonomi antum. Cuma anak ajarkan sama antum jajanin orang tua. Ya. Dia akan senang dengan sendirinya nanti insya Allah ya. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk bisa menahan emosi terhadap anak, Ustaz? Anak itu aset dunia akhirat. Saya sarankan sekali, beberapa kajian saya belakangan ini saya tekankan banget nih. Yang punya anak gadis, umur anak gadis itu sebentar akan diambil oleh orang, jadi istri orang. Tolong di ujung kegadisan dia jangan diajak ribut. Ibu nih khususnya, buatlah pertemanan yang indah. Dilalah dia menikah, dia akan kangen bertemu dengan orang tuanya. Begitu pula kita punya anak laki nih, yang udah balik, menjelang balik, lagi nguring-nguringnya nih. Sabar, jangan bermusuhan. Karena anak kalau sudah balik akan bikin dunia sendiri di luar. Kebayang kalau dia menjelang balik musuhan sama orang tuanya. Maka yang terjadi dia akan punya dunia baru di luar. Dunia baru itulah tempat dia mencurahkan isi hatinya. Berapa banyak kenakalan remaja itu menggibah orang tua. Baru kenal seminggu dengan temannya di luar, dia bilang sama temannya, oh bokap gue mau gila dah. Gitu. Baru seminggu dibilang bokap gue gila. Gimana sebulan? Kenapa? Orang tuanya gagal berteman sama anak. Saya sarankan Pak, Bapak punya anak-anak yang mulai ABG ini, jadikan dia sahabat Pak. Ajak jalan berdua kemana, bikin asik berteman sama dia. Ajak diskusi tentang masalah kita, walaupun kita tahu jawabannya, latih dia itu menjawab apa yang kita mau. Supaya dia merasa terpanggil untuk bisa menutupi kekurangan orang tua. Persahabatan itu penting, karena Islam tawarkan bersahabat dengan orang tua. Bagaimana anak bisa bersahabat dengan orang tua? Kalau orang tuanya nggak ajak persahabatan sama anaknya. Didik anak kita bersahabat dengan kita. Assalamualaikum. Semoga berstatus wa iyyakum insyaallah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sikap bersabar dalam menghadapi ujian di dunia? Ayo, berhusnuzon kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Yakin, kalau antum kenal Allah, ujian pada ada selesainya. Allah pengen kita lebih baik kan. Makanya pandai-pandai menyimpulkan hikmah di balik ujian. Antum jangan ngandelin belajar sebulan sekali begini. Punya perpustakaan di rumah, buka sirah para sahabat, lihat sabarnya mereka seperti apa. Apa ulama mengatakan bahwa as-sabru kas-sabri murun fi madaqatihi lakin awaqibu ahla minal asad. Sabar itu pahit seperti buah yang paling pahit, tapi akibatnya lebih manis daripada madu. Betul? Kita sabar nih, jangan terpancing sama emosi di zaman fitnah seperti ini. Nanti fitnah pasti berlalu. Asik, kita nggak termasuk orang-orang yang terwarnai. Sabar, nggak lama lagi sabar. Ya, fatullahi karim. Dekat pertolongan Allah insya Allah. Apakah ujian itu bentuk hukuman atau bentuk sayang Allah, Ustaz? Kedua-duanya bisa. Allah hukum kamu karena kemaksiatan agar kamu kembali. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Atau memang bentuk ujian buat Allah. Yang wallahu a'lam bishawab. Baik, di bahasan yang terakhir, nanti nggak semua dijawab, afwan karena waktu juga. Ini saya bikin acara khusus langsam pagi bersama Ustadz Subhan. Jadi nanti bisa dilihat di Al-Azifi Channel. Setiap pertanyaan yang nggak terjawab, saya buatkan channel tersendiri buat menjawab. Jadi antuna nggak sia-sia menulis. Kita akan sortir karena kadang-kadang sudah ada yang sama. Kayak dilala penting, bisa dilihat di channel langsam pagi bersama Ustadz Subhan tiap pagi nanti insya Allah ya. Begitu pula seperti kita buatkan channel juga sendiri di saat antum sudah di rumah relax, jam 9, jam setengah 10 malam, kita ada tayangan langsung tuh ngeronda bareng Bang Subhan di Al-Azifi Channel, bisa di subscribe. Sama ini lagi mulai lagi rilis bengkel Bang Subhan dimulai lagi nanti. Jadi ada tempat-tempat dialog santai keagamaan yang mudah-mudahan menjadi sebuah bagian tempat-tempat kita belajar agama. Jadi sekarang gampang belajar, nggak susah insya Allah ya. Allah musta'an. Pembahasan terakhir, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk bisa menahan emosi? Lagi-lagi sama pertanyaannya, intinya bersahabatlah dengan anak. Siapkan maklum yang banyak, Allah muliakan kita insya Allah. Wallah musta'an. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga upah di antara kita dan jangan bosan saling mendoakan di antara kita. Ya, khususnya teman-teman kita yang sedang kena musibah, saudara kita di beberapa tempat, ya bantu doa. Kalau memang nafkah rezeki kita gak bisa sampai ke sana, doa jangan putus. Dan kita minta sama Allah agar Allah jaga ukhuwah kebangsaan kita. Diberikan kesabaran buat pemimpin-pemimpin kita ini khususnya di Jakarta yang diuji dengan fitnah dan lain sebagainya. Semoga diberikan kesabaran menghadapi masyarakat yang berbeda tentang musibah.
Dan kita minta juga sama Allah agar Allah berikan hidayah buat para petinggi-petinggi negeri ini untuk takut kepada Allah, sehingga hidayah datang kepada mereka dengan baik mudah-mudahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.